Hai semua, bersama saya Sharon Selamat Melia. and welcome to Spill the Tea. Oke, jadi hari ini kita ingin membicarakan mengenai hobi. Hobi. Kayak bisa dibilangnya kita punya beberapa hobi yang kita suka lakukan. Ada yang pisah-pisah, ada yang bisa bersama lagi tuh. Kita kayak mempunyai interest lah dengan apa yang kita lakukan untuk passion kita lah. Iya. Jadi kita mulai aja ya. Jadi hobi kamu itu apa? Hobi I am. Tuh masuk gak? What? Tunggu masuk hobi kan? Oke siap tuh. Jangan. Jadi hobi gue itu Udah mulai kayak gitu lagi. gimana sih? Hobinya tunggu. Nggak, hobi gue itu suka baca. Oke. Gue suka baca. Dulu sih sempat gue suka gambar, cuma mungkin karena gue udah lama gambar. Pengen gambar lagi, cuma lagi gimana ini tangan ya. Tangan nggak bisa berfungsi. Sudah tidak bisa berfungsi. Apalagi tangan menggambarkan tangannya. Yo. Jadi dulu gue suka apa ya? Gue suka baca, gue suka gambar, sama apa ya? Paling ini sih apa? Bukan ini, tapi lebih kayak bikin kreativitas. Jadi kayak apa ya? Tapi untuk kreativitas tuh gak kayak literally bukan dari gue yang ngakuin kali, tapi kalau kadang-kadang gue occasionally suka lah bikin. Kalau misalnya waktu biasa hari Sabtu, gue kan biasanya benangnya ke gue. Biasanya gue suka kreativitasnya dalam bentuk bikin makanan, which mean karena kayak gue suka ngestok banyak makanan, dia suka bikin tuh iseng berdua. Kadang bikin teh, kadang bikin apa. Nah itu gue suka bikin apa, kreativitas gue di situ gitu, kayak gue kreasi bikin minuman yang beda gitu. Karena sekali lagi abang gue itu kan jadi nggak ada yang bisa minta. Kayaknya gue biasa begitu. Makanya dulu gue pernah waktu apa ya, mungkin waktu gue masih kuliah pengen semester akhir, abang gue suka ngomong ke gue, kenapa gak jadi barista aja. Maksudnya gue part time tapi ambil barista sekalian kuliah sekalian dulu kerja barista gitu. Pengen Gue bilang pengen, cuman mana? Jadi takutnya kita training juga gitu, waktu juga kita part time, Iya, training juga. Dan juga setahu aku itu kebanyakan yang desainnya itu adalah yang dari umur SMA sampai kuliah, akhir kuliah gitu. Iya. Dan jadi kalau misalnya paling maksimum palingnya mereka akan ambil orang yang umur 25 tahun. Tapi setelah itu kayak nggak bisa lagi. Ya benar, kayak kalau gue sih mikirnya gini, waktu gue diajarin itu gue bilang aja ya gue pengen, cuman gue takut aja nanti kita itu harus di training, tapi karena kita kuliah kan nanti nggak keburu waktunya gitu, kayak susah buat ini waktunya antara kuliah. Ya tapi sekarang sih kita kan udah mau wisuda, mau graduate. Apakah kamu mau mencari-cari itu? Kalau misalnya ada, gue mau coba. Sama sih, aku juga kayak interested juga dengan ini karena aku juga suka bikin concoction yang aneh-aneh di rumah. Tapi bukan kopi, aku lebih ke teh, dan juga aku pernah bikin the thing called the milk rum. Oke. Jadi itu basically itu adalah susu dengan susu kental manis, terus itu kasih sedikit rum. Oke. Ya aku punya aku sih nggak tahu kenapa ciciku bikin itu, tapi itu aku jadi obsesi dengan itu. Jadi ya gitulah ya. Kalau gua hobinya begitu biasanya. Hobinya itu gua suka baca. Dari baca itu gua suka nulis gitu. Dari baca itu gua suka bikin, kadang-kadang suka nulis. Dari itu kalau misalnya bikin kreativitas itu dalam bentuk tuh gua bisa bikin makanan. Mungkin dulu gue pernah bikin omelet. Bohong sih, lu tau gak sih dulu pernah, kayak ini nggak tahu ngetren di sini, tapi ngetrennya di luar. Jadi dulu tuh ya, kalau misalnya kita bukan masak roti. Jadi dulu kita beli rotinya, tapi kalau misalnya di sana di luar kayak mereka jarang ya roti ada pinggirannya gitu ya.
Jadi kayak rotinya mereka itu beneran kayak nggak ada pinggirannya gitu. Oh, oke. Nah itu rotinya kayak roti bahasa Indonesia gitu. Ya, ya. Nah itu biasanya rotinya mereka cemplungin ke telur. Jadi nggak sih, lebih tepatnya telurnya masukin dulu, baru itu rotinya diiniin gitu, ada telurnya. Kasih keju, kasih isiannya mungkin kayak ham atau apa gitu. Nah itu bener. Jadi kayak sandwich cuman dibalurin sama enggak, French toast tapi sandwich. Gitu ya. Karena isinya literally isi sandwich, cuman bedanya dia French toast. Oke. Jadi gue pernah bikin kayak gitu, dan pernah lah gue disuruh bikin berkali-kali sampai habis tuh telur di rumah. Kayak bikinin dong, habis telur. Oke. Aku jadi tertarik dalam bikin itu. Gampang sih, sebenarnya gampang. Cuma paling ya lu nggak bakal bawa di telur ya, karena roti kita gede. Roti kita gede, kecuali lu mau beli roti yang kecil-kecil kayak yang gue bilang, yang ada di pinggirannya. Kalau yang ada di pinggirannya emang lumayan kecil, jadi lu pakai satu roti masih cukup lah. Kalau misalnya lu beli roti yang ada pinggirannya yang biasa kita suka beli, biasanya makan 2 roti. Aku sih tapi pengennya itu yang roti yang gak ada kerasnya, karena aku kadang-kadang itu kayak ada love hate relationship dengan pinggirannya gitu. Ada kadang-kadang aku kayak ya udahlah nggak apa-apa deh aku makan, tapi masalahnya gini, pinggirannya itu kayak terlalu keras. Itu sebenarnya itu gue juga permasalahan gue waktu gue masih kecil, entah kenapa sekarang gue jadi suka makan gitu kan, bodo amat. Aku sih udah kayak kalau ada itu kayak kadang-kadang nggak, kebanyakan sih kayak ya udahlah terserah nggak apa-apa deh, tapi ada sedikit waktu aku kayak nggak mau kerasnya. Ya tapi gue juga kayak gitu, gue maksudnya ya udah kalau misalnya emang sama orang yang bukan orang dari Cina ya, betul aja kalau misalnya sama saudara kan, misalnya gue lagi sama saudara tapi lagi emak gue lagi ngada kan, emak gue tahu misalnya gue nggak suka ada pinggirannya kan. Nah itu kalau misalnya gue sama saudara doang dan kita beli roti, ya tangga mereka bikin roti, nah itu gue nggak mau bilang tolong potongnya, tapi kayak udahlah gue makan aja, soalnya nggak bahaya. Nggak kayak gue makan itu terus mati, gak mungkin. Gue makan itu terus mau kakek. Kalau misalnya ada mama gue bilang mama potongin aku mau pinggirannya. Dulu gue kayak gitu, tapi sekarang gue kayak udahlah ya, terima saja apa jadi. Ya aku kayak gitu. Ada beberapa hari di mana aku kayak nggak mau kerasnya, tapi ya kalau dikasihin dan kalau aku kayak ya udah terserah, malas komplain dengan kerasnya, ya udah aku makan aja gitu. Kayaknya kan gue sih kayak gitu. Jadi ya gimana ya, hobi gue itu literally berhubungan dengan kegiatan rumah tangga. Ya sih. Jadi kayak apa ya, maksudnya sih kalau kamu mikirin, aku juga punya sedikit hobi yang kamu bisa bilang kayak rumah tangga. Aku suka nge-crochet. Oke. Jadi itu crochet itu sih kayak bisa bilangnya sebuah knitting, tetapi daripada pakai dua stick, itu cuma ada satu metal, itu kayak dibilangnya kayak metal, terus itu ada kayak hook di situnya. Jadi caranya itu adalah kamu kayak ada benang yang udah diiketin di situ, terus itu kita mulai kayak gini gitu. Nah, dan aku kayaknya aku pernah bikinin kamu sebuah crochet bunga deh waktu di ulang tahun kamu. Iya, aku kayak iseng-iseng aja itu. Kayak aku kasih kamu keychain, kasih yang imut-imut, terus itu kayak ini tuh. Iya gitu. Aku juga sempat pernah bikin phone case. Iya, dengan crochet gitu. Dan juga aku ada juga waktu itu pernah coba bikin gelang dengan crochet. Dan project aku rencana itu berikutnya adalah bikin scarf. Ya. Jadi aku nggak tahu kenapa aku memilih crocheting, mulai dari crochet, tapi itu kayak ciciku itu kayak aku kayak ikut-ikutan aja ciciku, karena ciciku punya habit dalam kayak otak-atik di tangannya. Aku bisa bilangin ciciku mungkin ADHD apa ya, aku nggak tahu. Tapi gini, ciciku kan yang ciciku suka lakukan itu adalah ambil tisu, sobek kayak strip, terus itu digulung-gulungin, terus itu di braiding, dikepangin itu tisunya. Jadi dan juga kalau misalnya ciciku dapat sebuah kertas, akan dipotong, terus itu akan dibikinin origami hati. Ya gitu, ciciku suka bikin-bikin kayak gitulah. Jadi ciciku itu kayak mau coba iseng-iseng aja coba nge-crochet. Nah, secara aku liatin itu kayak aku tertarik, aku pengen coba. Nah,
itu aku bikin. Jadi aku beli jadi aku beli hooknya, aku beli yarnnya, aku coba mulai dan aku bilangin kayak, oh ini enak, ini kayak relaxing lah. Karena gini karena dulu itu aku punya aplikasi yang di sini namanya Cross Stitch. Oke. Jadi itu adalah dimana kamu ambil gambar, terus itu mereka itu akan bikinin kayak sebuah plat yang kosong, dan yang kamu lakukan itu adalah kamu kayak taruh gambar warna-warnanya itu, kayak kamu kayak ikutin X-nya itu adalah warna putih, terus itu Y-nya itu adalah warna hitam. Oh, kayak diamond painting gitu ya? Kayak diamond painting, tapi cross stitch gitu di aplikasi. Aku suka main gitu, jadi itu kayak sesuatu relaxing aja lah. Kayak kalau misalnya aku gak ada ngapa-ngapain dan aku lagi bosan untuk main-main game aku yang seperti biasa, kayak misalnya tulis atau apa, aku kadang-kadang bisa ke cross stitch itu, terus itu kayak main aja gitu. Kayaknya kamu pernah lihat aku deh main kayak gitu. Benar. Iya kan? Iya, dan itu bisa offline. Nah, tapi sekarang ini aku kayak nggak punya lagi karena setahu aku itu udah kayak update terus itu sampai kayak perlu bayar. Jadi gue ya. Maksudnya kayak lu sekali untuk main sekali aja itu harus bayar. Iya. Ya jadi aku kayak ya beda berbayar. Ya jadi aku sekarang itu lagi hiatus dalam ini, tapi kalau misalnya aku ada waktu, dan sekarang sih memang ada waktu, aku mau coba deh nge-crochet lagi, mau coba beberapa project kayak misalnya mau bikin casing buat earphone aku. Dan juga mau coba kayak scarf gitu. Jadi kayak scarf kan yang biasanya kan ada satu teman-teman ini, aku maunya yang ya jadi aku tinggal tok tinggal kayak gitu. Ya begitu. Nah itu ya. Dan juga kemungkinan aku mau coba knitting, tapi untuk sekarang itu aku kayaknya knitting itu terlalu intimidasi banget deh. Kenapa? Karena setahu aku kan itu kan ada kayak 2 stick kan itu, dan itu stitchnya itu ada di bagian banyak tempat itu, jadi kayak terlalu intimidasi aku kalau misalnya crochet itu mah aku bisa kayak gini-gini tanpa pikir-pikir. Jadi kalau untuk aku kebiasaan untuk knitting itu aku harus kayak biasain crochet dulu lah. Itu lah buat aku. Terus apalagi ya, aku selain crocheting yang aku bilangin, aku kan suka baca-baca. Kamu udah tahu aku punya adiksi dengan bacain Archie Baron. Itu dimana banyak fanfiction lah gitu, dan saking ada tabnya itu sampai 50 lebih. Orang gila dia guys, orang gila. Bener-bener jadi gini, bedanya gitu guys, gua baca bukunya. Jadi gue nggak mau baca di internet, gue mau beli bukunya. Jadi gue bener-bener gaya. Jadi gue tipe orang yang harus literally lihat dulu sinopsisnya gimana, ininya gimana, baru gue beli bukunya, baru gue baca. Kalau dia baca di internet. Jadi ya udah, kalau misalnya dia udah nggak suka, tinggal hilangin aja. Kalau gue kan misalnya gue udah beli, nggak enak dong. Gue udah nggak suka, uang gue hilang gitu kan. Iya, makanya. Kalau misalnya gue tipe orang yang harus lihat dulu, baca dulu sinopsisnya, baru gue beli gitu. Ada pros and cons-nya sih, tapi kalau misalnya kayak aku kan baca digital itu aku kan suka kayak baca sedikit-sedikit, terus itu kalau misalnya aku bosan aku bisa baca yang lain. Tapi kalau misalnya dibaca di buku novel itu kayak dan lucunya aja nggak bisa baca bukunya. Maksudnya kayak kita nih sempat ini tadi topik yang kita bahas waktu kita lagi hari minggu kemarin. Dia bilang dia kalau baca buku novel kepala dia sakit. Dia kayak gini, aku bisa bilangnya kayak gini nih. Kamu baca sesuatu di digital pusing. Aku baca buku pusing. Nah, dia baca buku pusing. Gue gini, gue kenapa bukannya gue nggak mau baca di digital, karena satu, gue udah sih mata gue pakai kacamata. Ini lihat itu pusingnya. Iya, ini buktinya gue pakai kacamata gitu matanya, dan ini udah gede loh gitu. Kalau misalnya gue baca lagi udah malam-malam duduk niatin ini, besok buta gue. Besok gue nggak datang ke sini, besok gue langsung kayak ke dokter, terus itu aku harus bawa kamu ke sini untuk duduk ke sini. Kayak gue jadi nenek-nenek. Oh enggak, nenek-nenek, maksudnya kamu masih bisa gerak-gerak, kamu cuma nggak bisa lihat ke kamera atau aku. Gue kayak kamu bisa bicara di situ aja nggak apa-apa orang tahu. Tinggalnya kayak mana? Ya gitu. Terus itu, tapi ya ironiknya itu adalah
aku suka baca di malam hari. Dan itu dan waktu papaku, tapi pertama-tama kan itu kan di lampu nyala ya aku nggak apa-apa lagi nonton baca-baca. Terus itu papaku kan datang, gue mau tidur. Kadang-kadang aku tidur langsung, kadang-kadang aku ada beberapa menit untuk aku baca sedikit lagi karena ada bagian yang interesting. Jadi aku kadang-kadang bisa baca di malam hari itu dengan lampu mati. Kenapa mata aku masih bagus? I don't know. Gitu ya, gue juga bingung. Padahal gue waktu jadi ya, gue itu pakai kacamata pas gue kelas 3 SD, literally kelas 3 SD. Gue pakai kacamata dan itu udah silinda, udah gede silinda gue. Gue udah silinda 4 langsung pakai kacamata. Jadi emang udah nggak bisa udah nggak bisa ngelak gue. Gue mau ngomong harus pakai kacamata. Jadi gue pakai kacamata kelas 3 silinda 4. Itu tau gak ngapain? Emang kata gue itu abang gue main PS. Kayak literally loh, gue cuma kata itu abang gue main PS. Terus ini tempat gue kayak, gue gak main loh. Gue gak main, gue cuma nontonin abang gue main Resident Evil di PS2 di TV. Dan juga ya aku kayak ininya adalah Resident Evil itu kan tempatnya itu gelap banget kan, seharusnya kayak kenapa masih bisa? Kenapa harus kayak aku harus ngomong, kamu harus pakai kacamata ya? Iya, bapak silindanya dok. Silindanya, bapak bisa apa? Oh, bapak minus kamu silinda 4. What the Ya kamu tahu gak sesuatu? Waktu aku masih kecil, aku kan suka nonton Barbie. Dan Barbie itu kan colorful banget. Dan juga tahu nggak, di depan TV-nya. Iya. Di depan TV, kayak aneh, kayak 10 cm. Aneh, emang aneh. Gue kadang-kadang kayak apa sih? Gue emosi ya. Gue mikir, gue ngeliatin di situ kayak lu udah baca malam-malam, baca novelnya Little Digit, pakai HP kecil, kalau pakai tab gue masih. Apalagi gue masih baca ada nih tab komputer atau gue masih ada. Dan satu nih, manga. Ya, apapun lah pokoknya kalau misalnya masih di layar gede, gue masih maklumin. Ini di HP kecil mungil malam-malam, mati lampu, masih sehat. Kayak gue pengen ngamuk, tapi gak bisa. Mata aku itu kayak resistannya itu kayak 100% lebih deh. Kayak aneh asap. Dikasih sihir apa nih? Dikasih jampi apa nih? Maksudnya gini deh, yang lucunya itu adalah mamiku baik-baik aja tapi kadang-kadang perlu kacamata. Bapakku ya dia itu udah, dia sih nggak apa-apa juga tapi kadang-kadang sedikit perlu kacamata. Ciciku baik-baik aja tapi ada kalau ciciku misalnya membaca sesuatu kadang nggak apa-apa, kadang-kadang perlu pakai kacamata. Aku mah kayak nggak ada masalah sama sekali. Bener-bener gue sih komennya kayak capek, membingungkan. Aku aja kayak membingungkan karena kadang-kadang aku lihat balik itu kayak kenapa ya mata aku masih sehat ya. Padahal ya itu aja kayak nade nih. Iya terus itu hobi yang satu lagi yang aku suka itu adalah seperti kayak kamu itu kayak kreasi. Nah jadi aku kan selain yang kamu bilangin yang kamu suka bikin ya, gue kreasinya lebih ke minuman ya. Aku dulu itu sempet coba baking. Karena aku interested dengan baking gitu, karena ya aku pengen bikin kue supaya aku bisa, daripada aku bikin makanan sendiri daripada aku beli. Itu pikiran aku. Nah mungkin aku kayak pengen jadi pastry chef atau apa kayak gitu, tapi nggak mungkin. Nah jadi aku coba baking. Aku pertama bikin lemon cake dan itu aku bisa bilang sukses. Terus itu aku coba bikin coffee cake. Enak tapi padat. Mungkin karena apa ya, konsistensi dari kopinya atau apanya? Kopi sama telur aku bisa bilangnya. Terus itu aku bikin beberapa kue dan ya lagi sedikit padat lah gitu. Jadi aku pikirnya itu adalah yang kamu harus lakukan itu adalah pastikan telur kamu itu sedikit fluffy gitu. Untuk bisa kayak kue kamu itu nggak terlalu padat. Nah, tapi yang aku sadarin itu yang aku paling bisa bikin itu adalah 3. Lemon cake, cookies, apa aja cookies, jadi chocolate chip. Aku pun bisa bikin
cheese cookie, cake, cream cheese cookie. Ya gitu, lemon cookies. Pokoknya apa cookie aku bisa bikin, sama brownies. Aku bisa bikin brownies, tapi aku masih belum bisa itu adalah kayak bikin brownies yang panggang dan juga yang itu yang Bandung punya brownies Bandung. Yang brownies kukus. Aku nggak akan pernah bisa gitu. Oh pernah? Mau coba, tapi nggak bisa. Ya itu sih top tier sih. Kayak kita harus ketemuin sama orang kayak Kita resepnya kayak itu gimana ya, itu kayak itu terlalu perfect banget. itu terlalu out of the world. I cannot stress you enough guys. Kalau kalian ke Bandung beli brownies panggang itu. Ya itu literally nggak tahu gue mau apa gue speaker. Itu panggang atau bakar sih? Bakar ya. Bakar. Beli brownies bakar itu. Gak tak. Pokoknya kalian tahu kalau kalian lihat. Kalian lihat, kalian coba, kalian orang Bandung tolong. Sepil lokasinya mana? Gue minta saudara gue yang di Bandung kayak kirimin, nggak mau. Saya di tempat saudara gue udah nggak ada. Dulu gue udah sering beli di tempat saudara gue kayak literally ada promo kalau misalnya kita bawa bungkusnya mereka, jadi kita habis makan jangan dibuang bungkusnya. Kita bawa balik lagi bungkusnya kayak model mereka punya model ikut recycle. Kayak waktu itu ada ciciku kan dia kan suka beli makeup di Sosiola. Dia kadang-kadang itu kasihkan aku tutupnya kayak barang-barang kosong, terus itu kasih aja Sosiola itu nanti ada promo. Iya, kayak recycle pokoknya. Jadi kayak sistem recycle gitu dulu di tempat gue kan. Nggak tahu sih kalau yang sekarang ya. Waktu gue masih kecil gitu. Jadi dulu ada tuh toko masih ada di deket rumah saudara gue ya. Emang kita dulu suka, gue sama saudara gue kalau emang lagi maunya gue tinggal bilang sama mamanya saudara gue kayak, oh mau beli brownies, oh iya cari tempatnya biar dapat promo gitu kan. Udah ketemu, oh udah dapet, yaudah bungkusin ngasih bukan duitnya. Gue sama saudara gue, karena saudara gue waktu itu masih kecil ya, dia cuma beda tahun 2 tahun gue ya. Iya kayak anak kecil bahagia. Ini sih beli brownies kayak literally cuma bapak langkah dari rumah. Sekarang nggak ada. Ya udah kayak gue sempet tanya sama saudara gue kan, masih ada ya brownies itu? Nggak ada kak. Depresi. Oke. So depresi. Anjir. Bener. Kayak di mana lagi? Di jalan tol. Jalan tol jauh, coy. Kalau bisa mau pulang baru gue bisa beli, tapi itu gue nggak ada duit. Jadi makanya lagi, aku nggak bisa stressin enough guys. Ke Bandung, pulang dari Bandung dari manapun, buka jalan tol itu, beli brownies bakar itu, udah hidup kalian itu udah lebih better. Udah kayak we say nothing. Kalau kita bisa bilangin nama brandnya, kalau kita ingat soalnya udah lama. Literally gue udah kayak 1 dekade yang lalu ya. Jadi kalau misalnya ciciku pergi ke Bandung dan pulang, aku akan bilangin beli brownies. Aku akan foto itu, fotoin, di zoom in. Ya pokoknya gitulah. Ya tapi back to the topic. Ya aku kan suka. Ya jadi aku bisa bilangnya itu, aku paling bisa bikinnya itu kayak misalnya kayak satu kue ini yang namanya lemon cake. Terus itu bikin cookies apa aja aku bisa bikin. Kalau kamu kasihkan resepnya. Terus sama brownies, aku bisa bikin brownies dan itu aku bisa bilangnya itu kayak lumayan lah enak, nggak on par kayak gitu tapi enak. Kalau misalnya lain kali aku bisa bikin, aku bisa kasih ke kamu lah kalau mau. Kalau kalian mau itu kayak just look for me. Don't do that, so please. I don't want to talk to strangers. Promosi diri maksudnya tiba-tiba di cut off. Promosi diri terus itu undur diri. Saya mau promosikan dikit, never mind. Terus itu kayak nggak jadi. Udah. Ya begitu. Terus itu selain itu, aku sih bisa bilangnya selain kreasi itu kan aku bisa bilang kan aku suka nulis. Terus itu bikin cari ide dan tulisan. Tapi sekarang itu aku lagi kayak aku nggak bisa nulis sekarang. Tangannya nggak bisa nulis.
Ya lagi seriusan lah, aku ada cerita yang aku lagi bikin. Ini di chapter 5. Dan aku itu adalah misteri kayak di bagian perkelahian antara dua karakter. Bukan perkelahian kayak physical, tapi kayak verbal, kayak dia itu lagi memarahi argumen. Nah, terus itu aku kayak tiba-tiba kayak kata apa ya aku di sini, aku lagi burn out ini. Aku udah gak lama menulis, tapi saat aku kembali aku kayak kok tiba-tiba jadi burn out. Bakaran naik. Kalau ide gue kan masih ada, gue ada caranya untuk mempertahankan ide gue, which is gue punya teman orang luar, kita nge-roleplay bareng. Nanti kalau misalnya aku ada stuckin, aku coba bicara deh sama kamu mengenai ini. Jadi emang gue walaupun gak ngapa-ngapain, gue juga sama, gue ya kayak dia, gue lagi haya terus di cerita gue. Tapi gue untuk mempertajam pemikiran gue, kayak dari ide gue, dari bagaimana gue mau ekspor dari ide gue itu menjadi sebuah satu chapter kita. Gue ya temen dari itu temen gue sama gue, kita dua saling tektokan, kita cari roleplay, kita apa gitu. Jadi kayak ya udahlah, itu bukti ya kayak gitu. Aku ingin roleplay tapi masalahnya itu juga susah untuk roleplay. Aku karena gini, aku ada habit dalam nge-roleplay ya. Kalau aku tertarik aku bisa lanjut sampai berapa lama lah. Tetapi aku pun kayak roleplaynya itu ada aku yang kayak jadi aku jadi capek deh, itu kayak mau coba yang lain gitu. Ya ngerti. Ya jadinya aku kayak start new gitu daripada kayak ini, karena aku kayak udah kayak ini jadi bosan deh gitu. Ini gampang bosan, kalau gue enggak, gue kayak mau yang udah stick dengan yang ini bisa lama, which happens. Iya, karena gini, kalau dalam ceritanya itu, kalau misalnya kita kayak main plotnya itu udah selesai kan, kamu kan constantly akan pikir-pikir hal-hal yang baru kan dari itunya. Nah, kalau ya aku sih juga bisa kayak gitu, tapi ada di mana aku kayak karakter ini itu jadi bosan buat aku kayak pengen main karakter baru gitu, lebih bosan ke karakter yang lama gitu. Iya, aku jadi kayak kadang-kadang itu kayak mau kayak mungkin kayak kalau misalnya ada karakter baru itu kayak mungkin bikin aku tertarik gitu. Ya kalau gue sih biasanya kayak gitu apa ya udah tambahin aja. Which is it happens, jadi kayak gue di dulu tuh kan gue pernah ngebahasin, gue pernah ngobrol sama temen gue kan, gue tuh mau ngobrol sama temen gue, jadi kita karakter cuma berapa gitu, cuman dia ada 6, gue juga paling gue kayak 7 deh. Gue 7 karakter, dia 6 karakter. Ya sama masalah gini deh, waktu aku nge-roleplay kan, aku kan misalnya kan kayak roleplay dulu kan di WhatsApp, di Wattpad, terus itu kayak di apa sih namanya, di Amino. Nah di situ kan mereka itu kan ada di fandom. Nah masalahnya gini, aku orangnya suka melakukan crossover. Ya benar sih, jadi gitu kayak crossover. Gue sama gue literally kita bikin baru. Iya gini, karena aku suka bikin karakter yang dari fandom ini masuk ke fandom ini gitu. Itu kesukaan aku. I don't know why, but I just like it. Karena mungkin karakter ini tuh kayaknya lucu deh kalau misalnya di situasi kayak gini gitu. Jadi masalahnya itu adalah nge-roleplay, tetapi kalau misalnya orangnya tahu fandom yang itu dan mereka itu kayak ayo kita lakukan crossover ini, bagus. Tapi masalahnya itu kalau misalnya aku bicara ke yang lainnya itu kayak mereka kayak ini kayak bisa coba, tapi masalahnya mereka nggak terlalu tahu fandomnya. Yang gara-gara itu mereka nggak tahu sistem mereka gimana, apa yang mereka lakukan, gimana personality-nya. Jadinya tuh roleplaynya itu jadi stalemate buat aku gitu. Jadi kayak enak deh. Ya jadi aku kayak udah gue sendirian aja, aku nggak bisa dapat inspirasi dari sini. Nah ini kan beda kalau gue sama temen gue mah, kita di sini membuat original, walaupun kita ada ngambil inspirasi dari beberapa, cuman kita nggak ngambil inspirasi doang, inspirasi dari mereka, karakter teori kita yang buat, mungkin personality bisa sama kayak yang karakter-karakter yang ada di yang kita ambil dari referensinya atau apa bla bla, story plotnya mungkin bisa mirip, cuman still itu pure kita yang buat. Jadi kalau misalnya emang kita udah mentok pun ya udah tinggal muter balik aja, ngapain kita kayak gue nge-stuck di satu kan sih, gue lagi nge-stuck di satu, gue lagi mikir gue sekarang mau ngapain.
karena emang literally ini abis ini udah selesai. Sebenarnya karakter gue udah selesai. Mm-mm. Ini tinggal karakter dia jalan sendiri, cuman gue mau ngambilnya kayak nyelip sedikit ada gua gitu biar nggak apa bolong lah dia semua yang gini ya udah gue lagi mikir satu. Nah, Mari kita sudahi. oke, kita sih udah waktunya. Oke. Mari kita sudahi hari ini. Oke, jadi sekian dulu, kita undur diri dan Undur diri. undur diri. Ya, jadi kalau kalian tertarik itu kita ada di Venta Media. Jadi itu dia dulu dari kita. Nama saya Sharon Dan aku Melia. and this has been Filter Tea. Bye bye. Bye bye.